Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita kembali melanjutkan materi kita, ya, mata kuliah sosiologi dakwah. Ini pertemuan ketiga tentang dakwah sebagai proses budaya. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya yaumil akhir ini menjadi umat yang selalu dirindukan oleh Rasulullah SAW, dan nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk pertemuan kita kali ini berbicara tentang dakwah sebagai proses budaya. Nah, kalau kita melihat dakwah atau dalam proses budaya ini sangat luas sekali, ya. Dimana dakwah atau penyebaran ajaran Islam ini tidak dapat kita pisahkan dari konteks yang namanya budaya. Nah, ini merupakan sebuah proses yang dinamis, di mana Islam ini berdialog dengan keragaman ekspresi budaya masyarakat. Kita lihat bagaimana cara memahami dakwah dalam konteks budaya. Budaya sebagai wadah, ya. Budaya ini menyediakan wadah bagi penyampaian dakwah itu sendiri dengan nilai-nilai, simbol ataupun tradisi yang dapat dimanfaatkan sebagai medium, medium penyebaran agama Islam. Budaya sebagai pengaruh. Kita lihat budaya ini memberi pengaruh pada proses dan implementasi, dari dakwah itu sendiri, sehingga dakwah ini harus responsif terhadap keragaman budaya masyarakat. Nah, sinergi budaya dan dakwah. Dan kita lihat dakwah yang efektif ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konteks budaya setempat, sehingga dapat membawa pesan Islam dengan lebih relevan dan bermakna tentunya. Nah, coba lihat teman-teman peran dari budaya dalam aktivitas dakwah. Yang pertama adalah perannya sarana penyampaiannya. Ini penting, ya. Budaya menyediakan sarana atau medium untuk menyampaikan pesan dakwah itu sendiri. Seperti seni yang kita tahu, ada seni lukis, melalui seni tari dan sebagainya. Ada arsitektur dan juga tradisi lokal. Nah, yang kedua adalah jembatan pemahaman, di mana pemahaman terhadap budaya ini membantu mendialogkan ajaran Islam dengan konteks sosial budaya masyarakat itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah penguatan identitas, di mana dakwah ini yang menghargai makna lokal, dapat menguatkan identitas dan rasa terhadap masyarakat ini, terhadap agama itu sendiri seperti apa. Nah, ini peran dari budaya. Kita lihat apa tantangan dakwah dalam keberagaman budaya itu sendiri. Tantangan yang pertama, teman-teman, adalah akulturasi, di mana dakwah ini harus mampu berdialog dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi ajaran Islam itu sendiri. Nah, kita bisa lihat nih, di masyarakat kita. Yang kedua, adaptasi. Kita memerlukan adaptasi, metode dan pendekatan dakwah sesuai dengan keragaman latar belakang budaya masyarakat itu. Nah, kita perlu beradaptasi seperti apa masyarakat kita, budayanya seperti apa, itu harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah pemeliharaan. Kita menjaga keseimbangan antara melestarikan budaya dan menyebarkan ajaran agama Islam yang murni. Nah, tidak terlepas dari kita menyampaikan ajaran Islam itu melalui budaya-budaya yang ada di masyarakat, supaya itu lebih mudah diterima oleh masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia, Terus bagaimana strategi dakwah ini berbasis kearifan lokal?
Nah, kita lihat teman-teman mengidentifikasi dulu. Kita identifikasi dulu nilai-nilai ya dan praktik budaya lokal yang sejalan dengan ajaran Islam. Nah, kita nilai dulu apakah ini sejalan ataukah tidak. Ya, kita lihat budayanya. Jika budaya yang dilakukan oleh masyarakat itu ternyata sesuai dengan ajaran Islam, boleh kita lestarikan ya. Jika tidak, ya perlahan kita akan merubah dari budaya yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Jadi tidak bisa serta-merta gitu ya, kita buang begitu saja. Nah, yang selanjutnya adalah mengintegrasikan ya. Kita mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam aktivitas dakwah. Untuk apa? Meningkatkan penerimaan masyarakat. Supaya masyarakat ini tadi bisa menerima dakwah kita dengan melalui kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Yang selanjutnya maksud saya mensinergikan antara kearifan lokal ya dan juga prinsip-prinsip Islam untuk mencapai tujuan yang lebih holistik ya secara menyeluruh ya. Seperti apa? Kita sesuaikan. Nah, dakwah dan pelestarian nilai-nilai budaya. Kita lihat. Yang pertama ada tradisi di masyarakat kita, ya melestarikan tradisi dan kita praktikkan budaya yang sejalan dengan ajaran Islam. Tidak. Jadi tradisi itu kita lihat dulu, ya. Jika itu sesuai, ya dengan ajaran Islam, lanjut kita lestarikan. Yang kedua ada warisan budaya. Nah, kita memanfaatkan warisan budaya ini sebagai media penyebaran pesan-pesan dakwah, ya. Warisan budaya di sini adalah dari nenek moyang kita yang sudah turun menurun ya melestarikan budaya itu, dan itulah kita harus lihat yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga adalah kearifan lokal tadi ya, kita menggali dan mengembangkan kearifan lokal untuk memperkaya aktivitas dakwah. Yang sudah ada ini kita modifikasi seperti itu ya supaya kita kembangkan lagi ya supaya itu benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kita lihat dakwah sebagai jembatan antar budaya. Teman-teman, pemahaman kita harus memahami keragaman budaya dan juga menghargai perbedaan sebagai dari aktivitas dakwah ya, tidak terlepas yang namanya keragaman budaya itu pasti banyak sekali perbedaan, baik perbedaan bahasa, suku, ya, dan yang lainnya. Nah, ini tentu sebuah yang perbedaan ini harus kita hargai, ya. Yang kedua adalah dialog, di mana membangun dialog atau kolaborasi lintas budaya dalam menyebarkan ajaran Islam. Nah, kita ada diskusi seperti itu, kolaborasi untuk mengadakan budaya-budaya yang terkait sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga adalah persatuan. Nah, kita mempromosikan persatuan dan kerukunan umat, ya, serta membangun hubungan yang harmonis antar budaya itu sendiri. Nah, kita promosikan ada budaya dari daerah mana, ya kita satukan seperti itu dengan kerukunan supaya negara kita yang majemuk ini benar-benar bisa bersatu dari sisi budaya dan tentunya secara ajaran agama. Nah, terakhir teman-teman kita dapat simpulkan dakwah sebagai proses transformasi budaya, di mana dakwah ini sebagai proses budaya ya yang menempatkan keberagaman budaya itu sendiri sebagai bagian integral ya dari aktivitas penyebaran agama ajaran Islam itu sendiri. Nah, melalui apa? Melalui pemahaman, terus melalui adaptasi dan juga sinergi dengan budaya lokal, ya. Dakwah ini juga menjadi kekuatan, ya, kekuatan transformatif yang membawa perubahan positif bagi masyarakat. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, semoga budaya-budaya ini bisa dilestarikan ya sesuai dengan ajaran Islam kepada anak cucu kita nantinya tentunya ya. Tetap bersatu, damai tentunya di negara Republik Indonesia ini. Baik teman-teman, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan nanti di komen di kolom komentar kita.
nanti akan kita jawab di sana. Mari kita tutup dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.